Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama, dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai adalah dosa syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah, atau sekedar membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah, atau menduakan Allah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, atau makhluk disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dosa terbesar, dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya nggak bertobat. Kalau dia bertobat dan dia penuhi syarat-syarat tobat, maka pasti Allah ampuni. Namun kalau dia nggak bertobat, tidak ada ampunan baginya. Sementara dosa lain, sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa itu, walau pelakunya nggak bertobat, masih ada harapan dia diampuni. Contoh, minum khamar, berjudi, makan riba, dan lain-lain. Ini semua dosa besar. Walaupun seseorang setiap hari berjudi, setiap hari minum khamar dan makan riba, dan sampai mati dia nggak bertobat, masih ada harapan dosanya diampuni. Asal dia tidak berbuat dosa syirik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Dua ayat, bagian awal lafaznya sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka ayat yang mulia ini jemaah sekalian menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah kepada orang yang berbuat dosa syirik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan kepada kita betapa bahayanya dosa syirik ini melebihi semua dosa. Membunuh dosa besar, menghilangkan nyawa orang. Kalau satu orang yang dibunuh itu sudah dosa besar sekali. Bagaimana kalau seseorang membunuh 2, 3 dan seterusnya? Tapi dosa syirik lebih besar daripada membunuh. Korupsi dosa besar, harus kita jauhi. Tapi dosa syirik jemaah sekalian lebih besar daripada korupsi. Ini harus kita sadari. Ini dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah sejarah awal terjadinya dosa syirik di muka bumi ini. Dan apa sebab-sebabnya yang menjerumuskan manusia pertama sekali dalam dosa syirik, agar tidak terjadi pada kita. Maka jemaah sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan, fab'atha Allahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirina." Dulu manusia adalah umat yang satu. Lalu terjadi perpecahan. Maka Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan.
Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Para ulama ahli tafsir dari masa sahabat maupun tabi'in seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ikrimah rahimahullah mengatakan, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam adalah 10 kurun. 10 kurun di sini bisa bermakna 10 abad. Berarti 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Kulluhum 'alal Islam. Umat manusia di masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh semuanya Muslim. Maksudnya semuanya menyembah hanya kepada Allah. Kenapa dikatakan semuanya Muslim? Karena itulah hakikat Islam. Orang yang menyembah selain Allah, padahal tadinya dia Muslim, maka Islamnya batal. Orang dulu pun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, kalau dia menyembah Allah, maka dia Muslim. Maka makna manusia adalah umat yang satu, semuanya Muslim, tidak ada yang menyembah selain Allah, dan itu bertahan selama 10 kurun lamanya, yaitu jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi 10 kurun Nabi Adam dan anak keturunannya, tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah. Jemaah sekalian, hari ini termasuk yang paling banyak disembah adalah Nabi Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus. Di masa itu Yesus belum lahir. Masih jauh, masih ribuan tahun, mungkin puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun berikutnya baru Yesus lahir. Ini masih jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Belum datang Nabi Ibrahim, belum lahir Nabi Yakub, belum lahir Nabi Yusuf, Nabi Musa. Masih jauh sekali. Yesus nggak dikenal ketika itu. Apalagi menuhankan beliau. Kenal saja tidak. Tidak ada yang menyembah dewa-dewi. Tidak ada yang menyembah patung-patung. Tidak ada yang mengenal sesembahan selain Allah. Yang disembah selain Allah pertama sekali adalah 5 makhluk. Terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebutkan 5 makhluk ini di surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka, orang yang menyembah 5 orang ini berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Mereka berkata kepada kaum mereka untuk menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Wala tadharunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'unqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Inilah 5 makhluk yang pertama sekali dipersekutukan dengan Allah, disembah selain Allah. Dan hari ini kita nggak pernah mendengar lagi masih ada orang yang menyembah salah satu dari 5 orang ini. Tapi sayangnya berganti dengan sesembahan yang lain. Ada yang disebut dewa-dewi, ada yang disebut Yesus, ada yang menyembah patung-patung, sampai ada yang menyembah sapi, dan lain-lain. Lebih banyak yang dipersekutukan dengan Allah. Tapi pertama sekali terjadinya syirik, 5 ini yang mereka sembah. Siapa 5 ini jemaah sekalian? Apakah mereka ini pengikut iblis, kaki tangan iblis, penyesat umat? Tidak jemaah sekalian. 5 orang ini adalah orang soleh. Dan tentu mereka tidak ridho dipersekutukan dengan Allah. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam nggak ridho disembah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan tentang 5 orang ini. Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh
dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana bisa mereka disembah? Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung di majlis mereka biasa duduk padanya. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka pun melakukannya, mereka buat patung-patung dan ketika itu belumlah disembah. Karena mereka tahu ini bukan sesembahan, ini bukan Tuhan. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika generasi yang membuat patung ini sudah wafat, kemudian datang generasi baru. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setan kemudian mendatangi anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Setan menipu mereka. Maka saat itu ilmu tentang hakikat patung itu sudah dilupakan. Pada akhirnya anak keturunan mereka menyembah patung-patung itu. Jadi bukan yang membuat patung yang menyembahnya, tapi nanti generasi baru ditipu oleh setan yang kemudian menyembah patung-patung tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa qala ghairu wahidin minas salaf, dan telah berkata tidak seorang saja dari kalangan ulama terdahulu, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum. Tatkala orang-orang soleh itu wafat, kaumnya berdiam diri di kuburan mereka. Maksudnya beribadah kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur, tapi kepada Allah. Tapi dilakukan di kuburan mereka. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian berlalulah masa yang panjang, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah riwayat tentang ucapan mereka. Mereka mengatakan, "Lau sawwarnahum kana asywaq lana ilal ibadah fasawwaruhum." Seandainya kita buat patung-patung ini, maka itu akan membuat kita lebih semangat ibadah. Mereka pun membuat patung-patung tersebut untuk satu tujuan mulia, agar ibadah lebih semangat. Tapi akibatnya sangat berbahaya. Malah menjerumuskan anak keturunan mereka dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jemaah sekalian, inilah secara ringkas beberapa riwayat tentang awal terjadinya kesyirikan di muka bumi dalam penjelasan tafsir surat Nuh ayat ke-23. Mari kita perhatikan riwayat-riwayat ini. Apa penyebab umat manusia pertama sekali terjerumus dalam dosa syirik? Minimalnya ada 7 sebab. Inilah yang harus kita jauhi. Karena jemaah sekalian, subhanallah, 7 perangkap iblis yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa syirik pertama sekali, sampai hari ini, iblis masih menggunakan perangkap yang sama. Tapi manusia masih saja tertipu. Maka perlu kita pahami, agar kita tidak terjerumus dalam syirik. Dan juga agar kita bisa melindungi keluarga kita, masyarakat kita, dari dosa syirik. Dan itulah tanda cinta terbesar kepada keluarga kita. Kita lindungi mereka dari dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Begitu pula kita harus berdakwah, mengingatkan bahaya dosa syirik. Apa saja jemaah sekalian 7 sebab itu? Yang pertama adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Ini perangkap syirik. Oleh karena itu dalam agama Islam dilarang keras perbuatan ini. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ini tingkatan hadis yang paling sahih. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida."
Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lihat jemaah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini berbicara tentang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi, iblis menjerumuskan mereka dalam dosa ini. Padahal Yahudi dan Nasrani itu pun datang belakangan. Masih puluhan atau mungkin ribuan tahun setelah Nabi Nuh alaihi salam, setelah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Yakub, barulah Yahudi dan Nasrani. Jadi kata Nabi SAW, perbuatan dosa itu menyebabkan Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Tapi anehnya jemaah sekalian, sebagian umat Islam hari ini malah menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Bahkan mereka buat tur keliling kuburan para wali. Kalau cuma sekedar ziarah kubur, itu asalnya sunnah. Tapi kenyataannya mereka tidak sekedar ziarah. Mereka ke sana untuk beribadah kepada Allah. Seperti menganggap kalau berdoa di kuburan orang saleh, doanya lebih mustajab. Dan ini nggak ada dalilnya. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis yang mengatakan kepada kita, jika kita ke kuburan para wali, berdoa kepada Allah, doa kita lebih mustajab. Tidak ada. Yang ada itu sepertiga malam terakhir, berdoa dalam sujud, berdoa antara azan dan iqamah, hari Jumat ba'da asar sampai maghrib, berdoa di perjalanan, di safar, perjalanan jauh, apalagi perjalanan haji dan umrah, berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ini contoh saat-saat atau waktu atau tempat yang mustajab. Tapi tidak ada hadis mengatakan karena itu kubur orang saleh, kalau kita berdoa di situ lebih mustajab. Nggak ada. Jadi ini pintu syirik. Dan fakta jemaah sekalian, ini sudah terjadi. Lama-kelamaan orang yang berdoa kepada Allah itu ternyata tidak lagi berdoa kepada Allah, sudah berdoa kepada penghuni kubur. Dan itu syirik. Kenapa? Doa itu ibadah. Doa adalah ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Sebab yang kedua yang menjerumuskan mereka dalam syirik adalah membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Oleh karena itu dalam Islam dilarang keras dalam banyak hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah, inna asyaddan nasi 'indallahi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar-gambar atau patung makhluk bernyawa. Ini dosa besar. Ini bukan seni yang dibolehkan dalam syariat. Ini seni yang haram dan dosa besar kalau dianggap itu seni. Seni membuat patung makhluk bernyawa atau seni lukis gambar makhluk bernyawa. Ini adalah dosa yang sangat besar karena ini termasuk pintu syirik. Sampai jemaah sekalian, malaikat Jibril mau menemui Nabi Muhammad SAW, tapi beliau ada di satu rumah, di depannya ada patung. Malaikat Jibril nggak mau masuk. Sampai Nabi SAW keluar, kemudian malaikat Jibril menyuruh agar patungnya itu dirusak. Bagaimana cara merusaknya? Cukup dihilangkan bagian kepalanya. Karena Nabi SAW mengatakan, as-suratul ra'su, hakikat gambar makhluk bernyawa adalah kepalanya. Jadi ada kepala tanpa badan, secara hukum itu dihukumi makhluk bernyawa. Gambar atau patung makhluk bernyawa. Kalau cuma badan tanpa kepala, maka dia tidak dihukumi sebagai gambar makhluk bernyawa. Jadi ini dilarang keras dalam syariat. Karena itu pintu syirik. Lama-kelamaan patung itu disembah.
Dan jemaah sekalian, kita jangan mengatakan, nggak mungkinlah saya sembah patung itu. Kenapa? Karena bisa jadi memang bukan kita yang menyembah patung itu, anak keturunan kita. Lihat dalam kisah ini. Yang menyembah patung itu bukan yang membuatnya, tapi anak keturunan mereka. Dan yang paling berbahaya adalah patung-patung, gambar-gambar orang soleh. Seorang ustadz misalkan, seorang kiai, atau seorang yang punya jasa besar, seorang pahlawan. Itu yang lebih berbahaya. Karena hati manusia ada cenderung untuk mengagungkannya. Sehingga itu dimanfaatkan oleh setan, membuat pengagungan itu berlebihan. Mengagungkan, menghormati orang soleh itu wajib. Tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Dan juga dalam hadis yang lain, kenapa ini terlarang? Kata Nabi SAW, Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah. Jadi, orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa sama saja dia seakan-akan berusaha untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan gambar makhluk bernyawa adalah yang memiliki ruh, yaitu manusia dan hewan. Berarti semacam pemandangan matahari, bulan, dan bintang, gunung, pepohonan, itu boleh, tidak masalah. Sebab yang ketiga jemaah sekalian, mengapa mereka terjerumus syirik adalah kebodohan. Kebodohan apa maksudnya? Nggak ngerti ilmu matematika, fisika, kimia? Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi kebodohan terhadap ilmu agama. Dan faktanya jemaah sekalian, hari ini ada orang yang cerdas, bahkan dia sekolah sampai profesor doktor, tapi karena dia nggak ngerti ilmu agama, dia pun masih menyembah selain Allah. Atau nggak punya Tuhan sama sekali, nggak percaya Tuhan sama sekali. Jadi, walaupun dia cerdas dalam ilmu dunia, tapi dia bodoh dalam ilmu agama, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Di surat Al-A'raf ayat 138, Allah menyebutkan tentang Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung sebagaimana patung-patung mereka untuk disembah. Qala, maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ya, dalam kisah tadi dikatakan wanusyal ilmu ubidat. Ketika ilmu dilupakan, maka patung-patung itu pun disembah. Dan sebab kebodohan itu diantaranya yang bisa kita petik dari kisah tadi, karena orang tua tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Maka anak-anaknya jadi nggak ngerti agama sehingga gampang ditipu oleh setan. Sebab yang keempat adalah karena bisikan setan. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 112. Ayat ini sekaligus mengingatkan kita di antara bentuk tipu daya setan, sehingga manusia tersesat. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ingat jemaah sekalian, manusia pun bisa jadi setan. Bahkan Allah sebut setan manusia terlebih dahulu, baru setan jin. Bahkan seringkali lebih berbahaya setan manusia daripada setan jin. Kenapa manusia itu jadi setan? Karena dua sebab. Satu, ngajak-ngajak orang berbuat dosa. Ngajak korupsi. Ngajak buat tanda tangan fiktif, ada perjalanan dinas, padahal nggak ada perjalanan dinas. Itu setan, bukan teman. Tapi jangan panggil setan ya. Nasihati dengan baik, semoga dia bertobat. Jangan panggil dia setan. Atau sebaliknya, yang kedua, menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Maka orang itu pantas disebut setan. Kemudian Allah jelaskan metode mereka, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura.
mereka saling menyesatkan dengan kata-kata indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Kata-kata indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Setan mengatakan, buatlah patung-patung untuk mengenang jasa orang-orang soleh itu, untuk menghormati mereka, seakan-akan baik, padahal hakikatnya buruk. Jadi ini diantara tipuan setan yang Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 112. Sampai hari ini, contoh jamaah sekalian, perbuatan dosa terbesar ini, syirik, diberi nama dengan nama yang indah, yaitu sedekah bumi, sedekah laut. Padahal hakikatnya adalah pendekatan diri kepada para jin, menyembelih untuk selain Allah, dan ini ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kalau kita menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah, maka itu termasuk dosa syirik. Sebab yang kelima, mengapa mereka terjerumus syirik? Karena adanya orang yang berbicara tanpa ilmu, meskipun niatnya baik. Mereka berkata, coba kita buat patung-patung supaya kita tambah semangat ibadah, karena kita melihat orang soleh dahulu. Ini ucapan tanpa ilmu. Maka hati-hati jemaah sekalian dalam urusan agama, bahkan dalam urusan dunia juga. Jangan kita berkomentar tanpa ilmu. Dan semua orang akan mencela jika misalkan dia bukan dokter, lalu dia ngasih resep obat. Yang lebih tercela itu adalah orang yang dia bukan ahli ilmu agama, tapi dia berani berbicara. Itu sebenarnya lebih tercela. Kalau bukan dokter ngasih resep obat, dia hanya merusak fisik. Tapi orang yang tidak tahu ilmu agama, lalu dia sok berbicara tentang hukum-hukum agama, dia merusak akidah, merusak ibadah, merusak akhlak. Ini penyebab manusia tersesat. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah ingatkan, ini adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, diantaranya di surat Al-A'raf ayat ke-33, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah, berbicara tentang Allah, tentang agamanya, tentang hukum-hukumnya, apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Sebab yang keenam yang membuat manusia terjerumus dalam syirik adalah mewariskan tradisi nenek moyang atau mengikuti ajaran orang tuanya tanpa menyeleksi mana yang pantas diikuti, mana yang seharusnya ditinggalkan sebab bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini terjadi pada banyak umat setelahnya sampai hari ini, yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian ikuti ajaran yang Allah turunkan dan ikutilah Rasul, maka mereka mengatakan, cukup bagi kami ajaran orang tua kami. Karena ajaran Allah dan Rasulnya bertentangan dengan tradisi budaya nenek moyang, mereka tolak ajaran Allah dan Rasulnya. Ini penyebab mereka tersesat. Maka Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka? Padahal orang tua mereka tidak tahu sesuatu apapun dari agama. Orang tuanya belum belajar agama, belum mendalami ilmu agama, dan bahkan belum mendapatkan hidayah. Jadi, ajaran orang tua kita, ajaran nenek moyang kita, kalau bersesuaian dengan kebenaran, ikuti. Kalau salah, tinggalkan. Jangan dipertahankan. Yang ketujuh, jamaah sekalian, sebelumnya yang keenam ini sebenarnya bukan ajaran nenek moyang mereka, tapi setan menipu mereka. Setan mengatakan, nenek moyang kalian menyembah patung itu. Namun kemudian di umat-umat berikutnya sampai hari ini, banyak orang tersesat karena mengikuti nenek moyangnya yang sesat. Yang ketujuh, yang terakhir, penyebab manusia tersesat adalah berbuat bid'ah di dalam agama.
yaitu menambah-nambahkan ajaran yang Rasulullah SAW atau Allah tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah menurunkan ilmunya kepada para rasulnya. Itu namanya bid'ah. Itulah yang mereka lakukan. Mereka membuat patung-patung itu dan beribadah di kuburan. Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu, melainkan inovasi yang mereka buat sendiri. Jemaah sekalian, dalam agama tidak boleh kita berinovasi. Dalam artian, tidak boleh kita berusaha menemukan cara-cara baru dalam beribadah kepada Allah. Tapi dalam dunia, dalam urusan dunia, silahkan. Namun sayang sekali yang terjadi pada banyak umat Islam, dalam urusan agama mereka terlalu banyak inovasi, tapi dalam masalah dunia terbelakang. Harusnya dalam masalah dunia kita temukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Tapi dalam agama, ikuti Rasulullah SAW. Allah mengingatkan, ketika seseorang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, ini penyebab dia tersesat. Dalam surat An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat atau ditimpa azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak Allah terima. Jangan kita mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat, yang saya lakukan ini benar atau salah. Apakah kita ragu dengan hadis ini? Nabi SAW mengatakan, itu tertolak, diterima oleh Allah, berarti itu salah. Jangan ragu. Namanya amalan itu, ajaran itu, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah salah menurut agama. Tertolak, tidak diterima oleh Allah. Percuma kita lakukan. Yang bilang itu siapa? Rasulullah SAW. Itu bukan kata ustaz, bukan kata kiai. Amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau, itu tertolak. Dan yang lebih berbahaya, itu bisa menjadi pintu syirik. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas 7 sebab yang menjerumuskan umat manusia pertama sekali dalam dosa kesyirikan, yang sayangnya sampai hari ini manusia masih terjerumus dalam dosa syirik dengan sebab-sebab yang sama. Kita pelajari untuk kita waspadai dan kita ingatkan keluarga kita, masyarakat kita agar tidak terjerumus di dalamnya. Semoga bermanfaat. Masih ada sekitar 7 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan. Di surat Luqman kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di zaman Nabi SAW, kesyirikan jelas-jelas bahwa mereka sujud rukuk pada patung. Dan zaman sekarang ini banyak sekali, mungkin dari saya usul banyak sekali. Dan sepertinya begini, yang disamakan kalau bumi kemudian dari apa namanya yang dia tidak jelas-jelas menunggah sesuatu yang dia sendiri dia tidak yang rukuk. Nah ini apakah juga dia disebut di dalam hati Baik. dalam waliman yang besar? Syirik itu banyak macamnya. Kalau kita ingin mengenal syirik, pahami dulu definisinya. Definisi syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Pertanyaannya, yang khusus bagi Allah itu apa? Secara garis besarnya ada 3. Uluhiyah, rububiyah, dan al-asma was sifat. Oleh karena itu, syirik secara garis besarnya pada 3 bentuk. Pertama, syirik dalam uluhiyah, yaitu menyembah kepada selain Allah atau membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Dan syirik di sini bentuknya sangat banyak. Sebanyak peribadahan, sebanyak jenis peribadahan. Doa, sholat, menyembelih. Semua ibadah.
ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Uluhiyah itu artinya hak Allah untuk disembah. Jadi itu cuma salah satu saja. Yang kedua, syirik dalam rububiyah. Rububiyah itu artinya, jemaah sekalian, kita yakini hanya Allah Rabb kita yang menguasai, yang mengatur, dan menciptakan segala sesuatu. Contoh syirik di sini, orang yang meyakini ada penguasa selain Allah. Di pantai tertentu mereka yakini, di gunung tertentu mereka yakini, ada penguasa selain Allah. Maka itu syirik dalam rububiyah. Meskipun mereka tidak menyembahnya. Meskipun mereka tidak menyembahnya. Cuma mereka yakin, oh dia maha berkuasa di situ. Atau dia maha mampu menunaikan hajat-hajat manusia. Itu syirik dalam rububiyah. Termasuk di sini orang yang percaya jimat. Kalau dia percaya jimat itu yang melindunginya, bukan Allah, itu syirik besar. Kalau dia percaya jimat itu hanya sebab Allah yang melindungi, maka syirik kecil. Syirik kecil adalah pintu kepada syirik besar. Termasuk orang yang takut sial. Ini syirik dalam rububiyah. Dia meyakini tanggal 13 angka sial bisa mendatangkan mara bahaya. Kenapa itu syirik? Karena yang maha mampu menetapkan adanya mara bahaya. Atau sebaliknya, yang maha mampu memberi manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat. Contoh, umat Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Itu syirik dalam nama Allah. Mereka juga mengatakan Allah punya anak. Itu syirik dalam sifat Allah. Menyamakan sifat Allah dengan menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Atau menyematkan kepada Allah sifat makhluk. Atau sebaliknya, menyematkan kepada makhluk sifat Allah. Contoh, meyakini ada orang sakti tahu perkara gaib. Terserah dia mau disebut kiai, ustadz, ataupun dukun, tukang sihir, maka itu syirik. Kenapa? Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini contoh syirik secara garis besarnya. Adapun rinciannya sangat banyak. Pelajarilah kitab tauhid. Saya membahas kitab tauhid di dekat sini ya. Di gedung apa namanya itu? Haif. Nah, setiap hari Rabu kedua ya. Nah, Rabu kedua ba'da zuhur. Kitab tauhid itu baru mukaddimah, belum sampai pada pembahasan tentang macam-macam syirik. Di kitab tauhid itu penulis rahimahullah menjelaskan kurang lebih 25 macam syirik. 25 macam syirik besar, belum syirik kecilnya. Nah, silakan baca kitab tauhid untuk mendalami masalah syirik. Wallahu a'lam. Habis waktu? Habis waktu ya. Kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.